Mereka bisnis berdasarkan keunikan dan rasa penasaran sih. Cuma kan nggak semua unik itu bisa merupakan suatu kelebihan ya. Mungkin yang calon pasar yang cocok itu adalah orang yang memang itu ya, yang lebih suka diomelin ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, hari ini kita mau sharing-sharing, mau bagi-bagi ilmu baru lagi nih tentunya bersama Coach Aditya Amijaya. Sebelumnya kita sapa dulu yuk Coachnya. Halo Coach Adi. Halo Aisyah. Mau lihat abis ngunyah ini makan apa nih Coach? Biasalah. Nyemil ya Coach? Bagian konsumsi. Oh, bagian konsumsi. Udah mulai keroncongan kah Coach perutnya? Enggak sih. Belum? Kan barusan ngunyah. Oh iya, berarti udah ada sumber energi lagi. Paling ada sumpelan ya, tambelan dulu sebelum nanti ya makan utamanya ya. Oke. Sebelum kita kan dikit lagi juga jam makan siang ya Coach ya. Oke Coach, hari ini aku mau bahas nih Coach, mau sharing-sharing lagi nih. Mungkin teman-teman juga udah menanti-nanti YouTube kita nih tayang. Hari ini aku mau bahas tentang Karen's Dinner. Itu kan sebuah restoran ya Coach ya, yang akhir tahun lalu itu sempat viral gitu karena ya unik cara pelayanannya dia yang suka marah-marah atau songong gitu ya Coach ya. Tapi makin kesini kenapa mulai sepi ya Coach peminatnya? Itu sih Coach, aku mau nanya itu. Ya menarik ya. Jadi ada bisnis yang justru pelayanannya dengan cara tidak sopan. Iya. Itu juga saya pertama kali tahu itu. Sebenarnya nih mau apaan sih ini gitu ya. Seperti itu, sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip service excellence gitu ya, atau customer oriented atau apalah gitu ya, customer service lah gitu. Iya, ya. Betul banget. Service-nya dengan omelan ya. Iya, gitu. Udah diomelin bayar lagi gitu ya. Betul, tapi waktu tahun lalu itu malah sempat ramai ya Coach ya dengan servis seperti itu. Banyak yang berbondong-bondong. Karena unik ya. Karena mereka melihatnya uniknya gitu ya. Jadi mungkin kalau di negara asalnya Australia itu cocok-cocok aja ya, mereka dijutekin gitu ya, karena mereka mungkin lebih logis dan lebih seru aja gitu ya menurut mereka ya, kayak gitu. Cuman apakah bisa bertahan juga saya nggak tahu ya di sana. Kalau di Indonesia kayaknya udah mengalami penurunan gitu ya. Iya, aku lihat sih sekarang udah mulai sepi sih Coach yang datang. Sepi-sepi gitu ya. Iya, peminatnya. Menarik ya, gitu. Itu mereka bisnis berdasarkan keunikan dan rasa penasaran sih kalau. Customernya berarti iya ya. Iya ya, dengan mengandalkan keunikannya, dan unik sih unik gitu ya, dan bikin orang penasaran gitu ya. Cuma kan nggak semua unik itu bisa merupakan suatu kelebihan ya gitu. Misalnya kamu bayangkan ada 10 garpu berjejer, gitu kan. Salah satu garpunya penyok atau bengkok, unik kan? Garpu itu unik ketimbang dari 9 garpu yang lain. Tapi apakah itu berguna dan apakah itu memberikan hal yang positif? Enggak juga kan? Karena kan udah pengok gitu ya. Iya, nggak bisa dipakai ya. Sama gitu. Garpunya kok satu penyok gitu, unik ya gitu. Tapi kan itu hanya sekedar sesaat aja ya. Tapi setelah itu nggak balik lagi, nggak. Iya, tetap pada saat posisi kayak gitu juga ya. Iya, mungkin ya. Saya pernah diajak sih sama teman ikut datang ke sana, ngapain gue diomel-omelin gitu kan, bikin baper nanti. Jadi kebanyakan mereka mungkin datang itu cuma sekali doang, setelah itu ngerasain udah. Dan juga makanannya kayak bukan makanan Indonesia kan ya, burger ya. Iya, burger, spaghetti mungkin lebih ke fast food gitu ya, yang makanan Eropa atau Western ya. Yang mana itu kan juga nggak butuh banget setiap hari makan di situ juga ya gitu. Saya aja fast food yang umum-umum aja saya nggak sering juga kan, apalagi yang udah beli diomelin lagi ya. Mendingan pakai ini aja ya, aplikasi aja ya, beli mesennya. Biar yang diomelin itu si drivernya. Tapi banyak orang yang pengen sensasinya aja gitu nggak sih Coach? Iya, sensasi diomelin gitu ya. Mungkin yang calon pasar yang cocok itu adalah orang yang memang itu ya, yang lebih suka diomelin ya. Mungkin dia jiwa apa sih masokis dan apa tuh yang lawannya itu master dan itunya ya, yang suka diomelin, yang ada sensasi tersendiri gitu ya, itu yang cocok kali ya. Tapi berapa persen sih orang yang kayak gitu ya. Itu kita ngomong sembarangan aja sih gitu ya. Karena sebagian umum orang tuh ya, kalau kita yang bayar, kita datang ya kita harus diservis dengan baik dong gitu. Itu kan budaya, bukan hanya budaya Indonesia ya, tapi menurut saya budaya secara umum ya, gitu. Oke lah, kita bicara di Indonesia, karena kan memang yang kamu lihat kan yang penurunannya kan di Indonesia. Apalagi orang Indonesia itu kan kepengennya kan yang sopan, yang santun, yang menghargai gitu ya, dan
ramah gitu ya, sesuai dengan budaya kita ya. Gitu. Lawang gubernur aja kalau ngomel-ngomel aja kita kesel gitu kan. Apalagi orang lain ya. Apalagi orang lain nih yang kita harus bayar gitu kan. Cuma sekali doang, oh begini loh rasanya diomelin, dijutekin. Rasanya ya rasa burger ya gitu kali ya. Mahal kan ya tuh cukup nih ya. 200-an sih coach untuk menunya. Mungkin burger sendiri harganya cuma 50.000 ya. Oke. Tapi biaya diomelinnya itu, harga jasa. diomelin, jasa diomelinnya itu ya. Oke, kalau sekarang kan udah mulai sepi juga ya coach ya. Mungkin karena rasa penasaran sebelumnya. Apa yang harusnya bisa dilakukan oleh Karen's Dinner ini sih coach supaya dia tetap rame gitu loh pengunjungnya? Ya mau nggak mau ya mereka harus adjust ya dengan strategi mereka dengan kebutuhan Indonesia gitu ya, target market Indonesia gitu ya. Kalau di pelatihan business tools yang saya ajarkan itu betul-betul tuh saya pastikan mereka ya yang belajar business tool itu sebagai pengusaha itu harus tahu dulu market mereka itu apa gitu ya. Niche market mereka tuh seperti apa gitu, dan apa dan bagaimana menggali kebutuhan mereka gitu ya. Itu saya ajarkan ya, sehingga mereka tuh tidak keliru, paling tidak sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya. Jadi kalau di Indonesia apa sih kebutuhannya gitu kan, dalam makanan. Kita bicara bisnis makanan ya. Kalau harganya murah mungkin gitu ya coach ya. Dari sisi harga, dari sisi rasa gitu kan, dari sisi pengalamannya ya. Pengalaman yang positif ternyata gitu. Jadi sesuaikan gitu ya dengan market di Indonesia gitu ya. Kalau mereka mempertahankan ngomel-ngomelnya ya nggak apa-apa. Tapi harus ada disclaimer dulu misalnya gitu ya. Itu kan jadi kalau di bisnis toolbox juga kan pada saat menentukan strategi itu kan harus SWOT analisis dulu kan. Apa sih risiko-risiko yang akan terjadi kalau menggunakan strategi ini, dan itu akhirnya bisa ketahuan nanti apa nih antisipasi supaya ancaman-ancaman atau kekurangan-kekurangan dari strategi itu tuh bisa tercover gitu ya. Nah dalam hal ini ya apa sih risikonya kalau misalnya cara melayani dengan diomel-omel gitu ya, dijutekin gitu ya. Nah bagaimana supaya antisipasinya ya, bagaimana antisipasinya supaya orang tuh diomelin jadi tahu bahwa mereka akan diomelin atau mereka nggak sakit hati misalnya gitu ya. Nah itu kan ada disclaimer misalnya contohnya bahwa ini sebagai bagian dari metode hiburan kami, metode kami misalnya macam-macam lah gitu ya. Itu kan bisa disebutkan itu ya, supaya mereka juga yang datang tuh memang udah tahu bakal diapain dan mereka rela untuk diomelin gitu kan. Kasihan kalau memang cuma ngelewat, iya ini ada yang baru nih gitu kan, konten baru, apa yang pengen coba, mereka nggak tahu. Tapi di dalam malah diomelin gitu kan. Iya betul coach. Itu kan konyol gitu ya. Udah mahal lagi bayarnya 120.000 ya, sampai 150.000 harganya gitu. Oke, selain itu coach, tadi kan coach Adit bilang ya di bisnis coach ya, karena kan ini kan juga lagi sepi gitu ya coach ya, Karen's Dinner di Indonesia ini karena viral aja. Apa yang harus dilakukan lagi nih coach kalau dari pelatihan bisnis toolbox itu? Ya kalau sudah tahu strategi yang mau diterapkan seperti apa gitu kan, ini panjang nih ceritanya ya. Tentu disesuaikan dengan budaya yang di Indonesia, misal strateginya, misal dengan disclaimer ya udah segala seterusnya itu dilakukan sesuai dengan fokusnya dengan strategi itu gitu ya. Dari mulai penyiapan sumber dayanya gitu kan, bagaimana caranya mereka dilatih gitu ya, dilatih agar bisa melayani sesuai dengan strategi yang akan mereka gunakan gitu ya. Kemudian juga bagaimana caranya agar orang-orang Indonesia itu tuh menikmati diomelin gitu. Mungkin harus bikin skrip kali ya atau apa gitu ya. Saya nggak tahu juga sih gitu ya, kalau dari sisi konten kayak gitu ya. Panjang ceritanya gitu, harus diapain ya gitu, dan itu case per case sih harus dicek gitu. Jadi ada kayak semacam kan harus diukur. Nah kalau di pelatihan kami apakah itu bisnis coaching ataupun toolbox gitu ya, salah satu tools yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh peserta kami itu ya para pengusaha ya. Mereka mau mengukur dan menguji dan mengukur strategi yang mereka gunakan. Karena bisnis itu matematika. Bisnis itu matematika ya coach ya. Harus terplanning juga ya coach ya, dari terplanning dan ada ukurannya gitu ya. Harus berdasarkan fakta gitu. Nggak bisa sekedar feeling aja. Ini menurutku bagus gitu ya. Tapi harus buktinya apa? Harus diuji dong. Diuji dan faktanya seperti apa dan apa yang harus dimodifikasi dari situ. Nah itu yang harus dilakukan ya. Baik itu strategi yang melayaninya maupun strategi marketingnya maupun strategi lokasinya, tempatnya segala macam gitu. Wah menarik banget ya coach ya, berarti cakupannya juga banyak dan panjang ya coach ya. Oke coach, jadi kesimpulan dari Karen's Dinner ini bagaimana nih coach? Karen's Dinner ya mereka turun di Indonesia gitu ya.
Ya mereka harus ubah strategi sih kalau mau kalau mau bertahan ya, ubah strategi gitu ya, menggunakan melihat dulu nih target marketnya mereka ke siapa di Indonesia ini gitu ya, dan dari situ nanti baru mereka tahu apa yang harus cocok dengan perlakuan yang dengan orang-orang Indonesia ini gitu ya, agar mereka juga tidak ketinggalan ya, tidak ditinggal oleh customernya ya. Sayang juga ya. Sayang banget ya Coach ya. Kalau hanya jual keunikan dan jual penasaran aja tidak akan membuat bisnis bertahan gitu ya. Di mana-mana tuh keunikan itu ya pasti sesuatu yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat ya. Kalau unik tapi nggak menjawab kebutuhan masyarakat, buat apa gitu? Nah, iya betul banget Coach. Oke teman-teman, gimana nih pembahasan kita pada sesi kali ini? Jadi teman-teman udah tahu ya apa sih faktor penyebab si Karen sendiri ini akhirnya meredup sekarang, dan gimana caranya khususnya untuk teman-teman yang punya bisnis juga nih. Tadi Coach Adit sempat bahas latihan yang bisa menjadikan bisnis teman-teman itu selalu berkembang dan banyak gitu ya Coach ya, banyak customernya dan bisa meningkat. Itu ada di pelatihan bisnis coaching dan bisnis tool. Teman-teman kalau penasaran, teman-teman bisa langsung kunjungi website kami di www.corporaconsulting.com, bisa baca-baca dulu, dan teman-teman bisa hubungi kontak person yang tersedia. Sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh banget dilayangkan di kolom komentar supaya bisa menjadi topik kita selanjutnya. Saya Aisyah Ramawati dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.